kita akan masuk ke penjelasan topologi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini nantinya kita akan mempunyai 4 router dan 4 PC, yang mana untuk router 1 dan router 2 akan terhubung dengan sumber internet, yaitu router AJ dan router merek Fadlan. Sedangkan di sini posisi saya menjadi router 3 atau router Vika yang akan terhubung dengan PC, router AJ dan router Fadlan. Jadi sini ke PC kita menggunakan IP 192.168.73.2. Kemudian ke Ether 1 yang terhubung dengan router AJ menggunakan IP 10.20.14.2/24, sedangkan milik AJ 14.1. Kemudian terhubung ke router si Fadlan melalui Ether 2 dengan IP 10.20.43.1/24, yang terhubung dengan Ether 3 milik Fadlan dengan IP 43.2. Dan berikut catatan IP seluruh router, yang mana R1 ke R3 menggunakan IP 14.1 dan untuk R3 nya 14.2. Kemudian untuk R1 dan R4, R2 dan R3, dan yang terakhir R2 ke R4. Pertama-tama kita masuk ke bagian reset configuration, yaitu dengan masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Di sini kita akan checklist ke no default configuration, kemudian kita klik reset configuration. Selanjutnya kita masuk ke bagian set identity. Di sini kita gunakan untuk memudahkan pengenalan router kita. Nah, di sini kita menamai router kita dengan Vika, kemudian kita apply dan OK. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian konfigurasi IP address. Nah, di sini kita masuk ke bagian IP, kemudian address. Nah, di sini kita menambahkan 3 IP. Yang mana yang pertama kita akan menambahkan IP PC, yaitu 192.168.73.1/24 dengan interface Ether 5. Kemudian kita masukkan IP ke router 1 dengan interface Ether 1, dan kita memasukkan IP ke router 2 dengan interface Ether 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasi RIP. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian routing, kemudian RIP. Kita di sini menambahkan interface RIP terlebih dahulu, yaitu untuk interface Ether 1 dan Ether 2. Kemudian kita apply dan OK. Berikut tampilan kedua Ether yang telah kita tambahkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian network. Nah, network RIP ini kita tambahkan yaitu ke jalur R1, ke jalur R2, dan ke PC. Selanjutnya di sini kita masuk ke konfigurasi IP route. Nah, di sini kita akan menambahkan 2, yaitu yang pertama untuk jalur ke router 1, yaitu dengan gateway 14.1, dan untuk ke router 2 dengan 10.20.43.2. Kemudian kita masuk ke bagian konfigurasi IPPC. Nah, di sini kita masuk ke network setting, kemudian kita pilih Ethernet, klik kanan, pilih properties. Nah, di sini kita pilih bagian ini. Nah, berikut settingan untuk IPPC, yaitu dengan IP address-nya 13.2, dengan gateway-nya 13.1, dan DNS tersebut. Kemudian kita OK dan kita close. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes pengujian
yaitu ping antar PC. Yang pertama kita akan melakukan tes ping ke PC 1 yaitu 192.168.44.2, kemudian ke PC 2 yaitu 192.168.43.2, dan yang terakhir ke PC 4 yaitu 192.168.74.2. Selanjutnya kita masuk ke hasil tes pengujian ISP dengan cara yang pertama yaitu merubah distance. Nah, di sini kita jadikan jalur ISP-nya melalui router 1. Nah, di sini kita akan mengatur bahwa jalur untuk R1 kita jadikan distance 1 dan R2 kita jadikan distance 2. Sehingga jalur ISP kita akan memprioritaskan distance 1 yaitu ISP 1 dengan IP 10.20.14.1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu jalur ISP melalui router 2. Di sini kita akan mengatur bahwa jalur router 2 kita jadikan distance 1 dan R1 kita jadikan distance 2. Maka hasil yang akan kita dapatkan, jalur ISP akan memprioritaskan distance 1 yaitu melalui router 2 dengan IP 10.20.43.2. Kemudian kita ke cara yang kedua yaitu mendisabelkan salah satu jalur. Nah, di sini kita akan melalui router 1 terlebih dahulu, yaitu kedua jalur dalam keadaan enable, sehingga akan tetap memprioritaskan yang distance 1 yaitu router 1 atau ISP 1. Maka jalurnya akan melalui router 1 dengan IP 10.20.14.1. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface, kemudian kita disablekan Ether 1 atau ISP 1, sehingga di sini jalur yang akan kita dapatkan adalah ISP 2 karena ISP 1 dalam keadaan disable, sehingga kita dapatkan jalur melalui router 2. Selanjutnya hasil tes pengujian terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa melakukan ping ke ugm.ac.id dan berhasil. Kemudian kita akan coba masuk ke laman UGM yaitu dengan mengetikkan inet.ugm. Kemudian kita login dan berhasil masuk ke SSO UGM. Selanjutnya kita melakukan speed test. Nah, berikut hasil speed test yang kita dapatkan.